Selamat pagi semuanya. Sampai bertemu kembali dengan Ibu Rista Lumpanturuan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di kelas 5 pastinya ya, semester pertama. Iya, sebelum kita belajar, dengan tutup matanya dulu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan mengizinkan kami boleh bersama-sama untuk mengikuti pelajaran agama. Biarlah di dalam memulai pelajaran ini, Tuhan menjagai, Tuhan membantu kami, sehingga kami nanti bisa mengakhirinya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, apa kabar anak-anak yang baik? Harapan Ibu, semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun. Yang menjadi tema pelajaran kita hari ini adalah menjauhi dosa. Setelah proses pembelajaran ini selesai, maka diharapkan kita telah mampu menjelaskan mengapa manusia berdosa. Kemudian kita juga telah memahami dan mampu menyebutkan penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Dan setelah itu juga kita diharapkan telah mampu mendaftarkan tindakan yang perlu dilakukan agar tidak jatuh dalam dosa, serta menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan juga menuliskan pesan lagu tersebut. Nah, jadi setelah nanti proses pembelajaran selesai, semua yang Ibu sebutkan tadi sudah bisa kita kuasai. Nah, langsung kita mulai pembelajarannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering dengar ya, itu nggak boleh kamu lakukan, itu dosa loh. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa sih dosa itu sebenarnya? Kemudian bagaimana dosa itu bisa masuk ke dalam dunia? Nah, anak-anak Tuhan, untuk bisa menjawabnya, yuk kita dengarkan dulu cerita Alkitab berikut ini. Silakan disimak dengan baik ya, supaya pertanyaan tersebut bisa kita temukan jawabannya melalui cerita Alkitab berikut ini. Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Dengan suatu perintah, mereka boleh memakan semua buah yang ada di Taman Eden, kecuali buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Mereka tidak boleh memakannya, sebab bila Adam dan Hawa memakannya, maka mereka pastilah akan mati. Tapi ternyata ada yang tidak suka Adam dan Hawa diberkati Tuhan. Dia adalah iblis. Dia ingin Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dalam wujud seekor ular, iblis mencoba mencari cara untuk mendekati Hawa. Suatu pagi, Hawa sedang berjalan di dekat buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hawa melirik pohon itu. Sepertinya buahnya begitu enak untuk dimakan. Tapi ini pohon kan yang dilarang untuk dimakan buahnya. Tidak boleh Datang ular mendekati Hawa dan berbisik, Hawa, Hawa. Dan Hawa pun bingung mencari suara siapa itu. Hawa, Hawa, ini aku di atas sini, kata si ular. Hawa pun mendongak ke atas. Ternyata
ada seekor ular di dahan pohon tersebut. Dan ular berkata, "Hawa, enak ini. Coba lihat, warnanya saja menarik. Apalagi kalau kau makan, kamu menjadi sama seperti Allah loh." Bujuk si ular. Kemudian Hawa berkata, "Oh, itu tidak boleh. Tidak. Tuhan melarang kami makan buah itu." Ular terus membujuk Hawa. Akhirnya Hawa pun memetik buah pohon itu, lalu memakannya dan memberikannya pada Adam. Seketika mereka merasa malu karena mereka telanjang. Mereka segera memetik daun-daunan untuk dijadikan pakaian. Tak lama kemudian Tuhan datang. Setelah sadar mereka melanggar perintah Tuhan, mereka ketakutan mendengar suara langkah Tuhan. Mereka menjadi bersembunyi. "Adam, Hawa, di manakah engkau?" Tuhan memanggil mereka. "Kami bersembunyi, Tuhan," jawab Adam ketakutan. "Kenapa kalian bersembunyi?" tanya Tuhan lagi. "Karena kami telanjang." "Siapa yang memberitahu kalau kamu telanjang?" "Ampun Tuhan, kami sudah melanggar perintah-Mu. Kami sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat." Tuhan pun marah. Ia menghukum Adam. "Mulai saat ini, kamu akan bersusah payah bekerja mencari nafkah." Kemudian kepada Hawa, Tuhan juga marah. "Kamu akan menderita waktu melahirkan." Dan kepada ular, Tuhan lebih marah. "Kamu dan keturunanmu akan berjalan dengan perutmu." Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Lalu Tuhan mengirim beberapa malaikat penjaga dengan pedang api agar tidak ada yang bisa masuk ke sana dan makan buah pohon kehidupan. Adam dan Hawa pun sedih. Sekarang mereka telah kehilangan taman yang begitu indah. Mulai sekarang mereka hidup menderita karena mereka tidak taat. Walaupun Tuhan mengusir mereka, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Namun karena Adam dan Hawa telah berbuat dosa, maka mereka harus bertanggung jawab. Mulai saat itu mereka bersusah payah cari makan. Mulai banyak tantangan, sakit penyakit, bahaya, ketakutan. Itulah yang dialami oleh manusia sampai sekarang sebagai akibat dari dosa. Adik-adik yang baik, itulah cerita awal manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan juga merupakan bagaimana dosa itu datang ke dalam dunia. Setelah mendengar cerita tersebut, pastinya sudah kita tahu ya. Sekarang mengerti kan apa itu dosa? Iya. Dosa adalah segala tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Terus bagaimana dosa masuk ke dalam dunia? Itu dimulai dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketidaktaatan mereka lah yang melahirkan dosa bagi seluruh umat manusia. Sekarang juga ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka kita juga telah melakukan dosa. Apakah ketika kita juga tidak taat terhadap perintah orang tua bisa dikatakan sebagai dosa anak-anak? Ya, kenapa? Karena orang tua adalah utusan Allah untuk menjaga dan memelihara kita di dunia ini.
Jadi ketika kita juga tidak taat kepada orang tua, bahkan semua orang yang lebih tua kepada kita, maka kita dikatakan berdosa. Ketidaktaatan akan melahirkan dosa. Kemudian apakah yang menjadi upah dosa itu? Upah dosa ialah maut, kematian. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang ibu mau kalian tuliskan yang pertama, contoh-contoh perbuatan dosa yang harus kita hargai. Kemudian contoh-contoh perintah Allah yang harus kita taati. Dan yang ketiga, buatlah atau ceritakanlah pengalamanmu ketika melanggar perintah Tuhan. Nah, tugas tersebut kamu kerjakan di buku PR ya. Minggu depan boleh dikirim kepada ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Upah dosa ialah maut. Kalau begitu, kita semua akan mati. Ya, betul. Bagaimana ini? Jadi kita akan mati dalam api neraka? Ya, betul. Jika tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dia telah menggantikan kita dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebenarnya kita yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa, dia mau mati supaya kita yang berdosa memperoleh kehidupan kekal di dalam surga. Apa kata Alkitab? Yuk kita lihat. Alkitab berkata di dalam Yesaya 53 ayat 3, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sedangkan di Roma 6 ayat 18 dikatakan di sana, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pastinya kita ingin selalu taat perintah Tuhan dan menjauhi dosa. Terus caranya gimana ya? Yuk kita simak dulu pembicaraan antara Dipa, Ibu, dan Melisa berikut ini. Bagaimana cara Dipa ya supaya dia bisa menjauhi dosa seperti yang diajarkan oleh ibunya. Selamat menyaksikan. Dipa, besok kita ke kolam renang saja yuk. Malas aku ke sekolah minggu. Tapi kan kita harus sekolah minggu loh. Ya sudah, aku aja yang pergi. Terus, kamu dapat uang dari mana? Pakai uang persembahan pemberian ibu saja. Ya ampun, Melisa, itu kan dosa. Ah, sok pintar kamu. Dah, aku pergi. Dah, Diva. Shalom Mama. Salam. Anak ibu, sudah pulang? Sudah Mama. Mak, kata Melisa, besok dia ke kolam renang, ke sekolah minggu. Loh, kok bisa? Itu kan dosa. Iya Ma, bahkan dia pakai uang persembahan untuk masuk ke kolam renang. Ah, kasihan Melisa. Kok kasihan sih, Mak?
Iya, karena dia nggak sadar perbuatannya adalah dosa. Mak, supaya Diva terhindar dari dosa, gimana sih caranya? Yang pertama, Diva harus percaya Tuhan Yesus. Diva percaya kok, Mak. Tuhan Yesus adalah juru selamatku, penebus dosaku. Diva harus belajar melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Terus, Mak, kita tahu dari mana itu perintah atau larangan Tuhan? Dari Alkitab dong, anakku sayang. Berarti Diva harus rajin baca Alkitab dong, Mak. Iya sayang, kan ada lagunya itu. Oh iya, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu kan, Mak? Pintar anak mama. Besok di sekolah akan saya kasih tahu Melisa kalau perbuatannya salah. Bagus anakku, mama sayang Diva. Diva juga sayang mama. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, kita dapat menjauhi dosa dengan cara yang pertama percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, mau belajar dan melakukan perintah Tuhan setiap hari, yaitu Alkitab. Alkitab itu mengajari kita supaya kita tahu mana perintah Tuhan, mana yang merupakan larangan Tuhan, sehingga kita terhindar dari. Nah, anak-anak Tuhan yang baik, kita ada tugas terakhir ini ya. Apa itu? Yang pertama, kita akan menuliskan sebuah lagu rohani yang bertema tentang penebusan dosa manusia oleh Tuhan Yesus Kristus. Contohnya apa itu, Bu? Lagu dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus misalnya. Atau lagu do itulah dosamu. Atau apalagi misalnya, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut biur. Nah itu ya, banyak contoh yang lain. Kamu pilih salah satu. Kemudian kamu menyanyikan lagu rohani tersebut. Setelah itu, tuliskan pesan dari lagu itu. Oke? Paham ya? Sampai di sana? Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa kembali. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau menjaga dan memelihara kami hingga kami bisa menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Ajari kami Tuhan Yesus, bantu kami untuk memahaminya. Bantu kami Tuhan untuk menjauhi dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, termulialah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.